Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Islam Channel. Sholat duha. Sebagian kita sudah tak asing dengan sholat sunnah yang satu ini. Namun pengetahuan belum menunjukkan sebuah perbuatan, sebuah pengamalan dalam beribadah. Hal ini bisa jadi karena kita malas, tak punya waktu mengerjakannya, tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya, atau tidak tahu segenap keutamaan fadilah yang tersembunyi di dalamnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku mengenai 3 hal. Yang pertama, agar aku berpuasa sebanyak 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, melakukan sholat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis yang lain dikatakan bahwa Mu'azzah al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha? Aisyah menjawab, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sebanyak 4 atau menambahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim, An-Nisai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Demikianlah hadis-hadis tersebut meneguhkan ihwal kesunahan sholat duha. Status sunnah sholat duha tentu saja tidak berangkat dari ruang kosong semata. Berdasarkan tinjauan agama, paling tidak beragam keutamaan ataupun fadilah yang bisa ditarik. Pertama, sholat duha merupakan ekspresi terima kasih kita kepada Allah atas nikmat sehat bugarnya setiap sendi di tubuh kita. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap sendi di tubuh kita berjumlah 360 sendi yang setiap harinya harus kita beri sedekah sebagai makanannya. Dan kata Nabi, sholat duha adalah makanan sendi-sendi itu. Pada setiap manusia diciptakan 360 persendian dan seharusnya orang yang bersangkutan ataupun pemilik sendi bersedekah untuk setiap sendinya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang sanggup melakukannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, membersihkan kotoran yang ada di masjid atau menyingkirkan sesuatu yang dapat mencelakakan orang dari jalan raya. Apabila ia tidak mampu, maka sholat duha 2 rakaat dapat menggantikannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud. Kedua, sholat duha merupakan wahana pengharapan kita akan rahmat dan nikmat Allah sepanjang hari yang akan dilalui, entah itu nikmat fisik maupun materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas melakukan sholat 4 rakaat pada pagi hari, yaitu sholat duha. Niscaya nanti akan kucukupi kebutuhanmu hingga sore harinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Lebih dari itu, momen sholat duha merupakan saat di mana kita mengisi kembali semangat hidup baru kita. Kita berharap semoga hari yang akan kita lalui menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Ketiga, sholat duha sebagai pelindung kita untuk menangkal siksa api neraka di hari pembalasan atau kiamat nanti. Hal ini ditegaskan Nabi dalam hadisnya. Barang siapa melakukan sholat fajar, kemudian ia tetap duduk di tempat sholatnya sampai berzikir hingga matahari terbit, dan kemudian ia melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan api neraka untuk menyentuh atau membakar tubuhnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, bagi orang yang merutinkan sholat duha, niscaya Allah mengganjarnya dengan balasan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga terdapat pintu yang bernama Bab Ad-Duha ataupun pintu duha, dan pada hari kiamat nanti ada orang yang memanggil, di mana orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha? Ini pintu kamu, masuklah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Bila menilik serangkaian fadilah di atas, cukup beralasan bila Nabi menghimbau umatnya untuk senantiasa membiasakan diri dengan sholat duha ini. Saksikan terus informasi Islam hanya di Nikmat Islam Channel.